Tadi Bapak juga mention sebetulnya sih bahwa dulu tuh kan tempatnya nggak nyaman, nggak aman, kotor. Apakah rencana untuk membantu aksesibilitas ya kepada orang difabel terutama atau lansia, pejalan kaki biasa, apakah itu salah satu faktor penting ketika Bapak membangun sebuah tempat seperti begini? Itu standarnya kita sih Bu. Jadi itu memang udah jadi salah satu standar di desainnya kita. Kebetulan integrasi Transit Jakarta ini bergerak pertamanya design and build. Akhirnya sederhananya begini, semua tempat yang kita create desainnya, kita bangun, harus kita olah. Kalau kalian mau tempat hype adalah Blok M sekarang ini. Banyak kafe yang terkenal, tapi juga satu tempat yang luar biasa special. Kita di sini hari ini di perpustakaan dalam Taman Literasi. For me as a person who loves to read, this is an amazing place. Karena pertama-tama free, itu penting sekali ya Pak ya. Kita ketemu hari ini, narasumber kita adalah Presdir. Dan kepada yang membangun tempat ini, bisa dikatakan demikian ya? You build this. We build this. From scratch. Dari scratch ya, total ya, revitalisasinya Bu. Sebelumnya apa sebelumnya tempat ini? Abandon lebih dari 16 tahun kayaknya. Maksudnya, ya Bu ya. Nggak ada gedungnya atau nggak ada? Memang taman, awalnya memang taman. Aja ya? Terus? Taman, kemudian orang-orang dari tahun 80-an kayaknya ingat Taman Marta Christina Tiahu ini ingatnya gajahnya Bu. Ada patung gajah lama di sini ya. Tapi ini ada di bawah pengelolaan another party sebelumnya. Sepertinya nggak terkelola dengan baik. Dan akhirnya quite jadi red spot gitu ya, yang cukup risky dan akhirnya jadi homeless shelter dan lain-lain gitu ya. Nggak terkelola dengan baik. Waste management juga sampah di mana-mana gitu ya. Terus pada saat COVID sebetulnya kita mulai punya inisiatif gitu ya Pak. Sedikit backgroundnya kan sebetulnya masing-masing kawasan itu yang dilewati oleh MRT Jakarta udah ada transit oriented development ya konsepnya Bu Grace. Jadi konsepnya itu yang akhirnya awalnya sudah jadi kitabnya how to implement kan. Yang jadi tantangan besarnya kan itu kan. Gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman ITJ diminta oleh holding kami MRT Jakarta, is there any possibility to remake this place gitu ya. Dan akhirnya karena panduan rancang kotanya urban design guidelines-nya udah bicara bahwa placemaking dan itu adalah mandatnya integrasi Transit Jakarta gitu ya ITJ. Jadi kita bergerak untuk coba designing ya, nggak kaku tapi gimana ya taman kota bisa jadi magnitude tertentu gitu ya untuk menarik orang gitu ya. Yang menarik dari konsep perpustakaan ini sebetulnya awalnya adalah kita perlu ada konsep ya yang dibubuhkan ke dalam taman yang kita revitalize. Jadi signature gitu ya Bu ya. Pada saat tahun 2021 teman-teman di ITJ memulai konsepnya, kemudian 2022 mulai bangun. Konsepnya akhirnya mengarah ke literasi ya. Kita bikin perpustakaan yuk yang accessible ya. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta Pusat gitu ya ke perpustakaan nasional. Di sini pun orang di Jakarta Selatan punya perpustakaan yang bisa diakses oleh public transport. Yang menariknya adalah it's a growing numbers of books dan saat ini perpustakaan Taman Literasi Marta Christina Tiahu tetap free ya, melibatkan relawan. Jadi saya bahasanya simpelnya taman ini punya semuanya ya. Jadi publik pun setiap 4 bulan sekali kita akan rolling dengan relawan baru ya. Dan sekarang perpustakaan ini punya donatur tetap Bu Grace. Donatur buku ya. Dan jumlahnya mulai menantang untuk kita nih ya. Jumlah koleksinya di atas 3.500 dan itu akhirnya bikin kita berpikir kita harus juga berbagi ya karena jumlah koleksi yang masuk terus ini kan akan jadi isu setiap kita kurasi ini buku kita berlebih Setiap tahun kita menyumbangkan kita collaborate dan kita berbagi untuk buku-buku ini bahkan sampai 2.000-an buku. Dan sekarang kita dalam tahap kalau kita bisa berbagi seperti ini kita jadikan ini program yang fix yuk gitu ya. Kami sekarang engage dengan pembangunan literasi di Indonesia Timur Bu. Namanya kan Marta Christina Tiahu ya, pahlawan Maluku, pahlawan Indonesia Timur ya, dari Indonesia Timur. Kita sekarang mau coba berbagi. Kalau kita berkelebihan, why don't we put this program ya, kita kontribusi juga untuk Indonesia Timur dan buku-buku ini kita distribusikan juga ke sana gitu ya. So part of ESG again ya Pak ya? Yes, part of ESG juga ya.
Dan idenya bukan dari saya. siapa? Dari tim? Idenya dari tim anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Saya buka kerannya, silakan Anda kasih ide, dan ini akhirnya survive. Ya, that's all. Bapak tadi ada mention kata-kata placemaking. Buat orang seperti saya nggak ngerti what is placemaking. Oke, basically saya juga bukan orang tata kota gitu ya, Bu Grace ya. Tapi pada saat saya di-invite, asal muasal saya kenal dengan ekosistem MRT adalah saya di-invite sama Pak William Sabandar sebetulnya, CEO MRT. Pertanyaan besarnya untuk orang property management seperti saya, Fer, ini kitabnya Urban Design Guidelines-nya sangat technical nih. Pada saat di launch ke market, orang akan bingung gitu ya, karena bahasanya technical sekali gitu ya. Tugas kamu nerjemahin ini jadi gampang diterjemahin. TOD itu apa sih gitu ya? TOD? Iya, TOD-nya, Transit Oriented Development, atau kalau di Indonesia kan menjadi kawasan berorientasi transit. Okay. Dengan semua perspektif mengenai TOD-nya secara technical, urban design, akhirnya kalimat sederhananya gini. Banyak kota-kota besar di Asia itu dibangun pendekatannya kan kendaraan ya, Bu Grace ya. Jadi bekerja di Kota Madia, Jakarta Selatan misalnya, kemudian cari makanan ke Jakarta Barat pakai kendaraan pribadi gitu loh ya. And then people waste time of traveling dari A ke B gitu ya. Bahkan risetnya kata-katanya dalam satu hari rata-rata 5 jam ngabisin waktunya. TOD berusaha untuk synergize semua, orang bisa dapat tempat hangout ya, bisa beraktivitas, bisa sport, bisa leisure, bisa rehat gitu ya, bisa get to the office gitu ya, bekerja dari manapun di satu spot yang tidak bergerak terlalu banyak kemana-mana dalam radius tertentu, which is kalau di Indonesia transit oriented development-nya itu 750 meter ya dari titik stasiun gitu ya. Nah, pada saat mengembangkan urban design guidelines-nya, mindset-nya kita akhirnya harus ngelihat kota tuh kan hidup ya sebetulnya. Kota tuh bukan beton sebetulnya ya. Jadi banyak sudut-sudut kota yang awalnya terbengkalai, nggak ke manage dengan bagus. Placemaking itu adalah simpelnya upaya kita untuk ngehidupin sudut kota yang terbengkalai lagi. Dari yang tadinya nggak ada activity, nggak ada economic regeneration, dia harus hidup lagi gitu ya. Tapi apakah harus dekat dengan transit umum seperti MRT? Karena accessibility jadi prinsip dasarnya, Bu. Jadi harus dekat. Harus dekat, harus berdekatan dengan public transport. Public transport, iya, gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat saya di-invite untuk engage, saya coba buang semua konsep theoretical nih. Terus jadi pejalan kaki kan ya. Kenapa ya? Indonesia mengembangkan perkeretaapian bagus ya. Mengembangkan bus rapid transitnya bagus gitu ya. Berapa banyak sih sebetulnya serapan orang untuk naik transportasi publik gitu ya. Nah, yang menarik adalah nggak serta-merta pada saat kita bikin stasiun bagus, kereta bagus, bus bagus, orang langsung moving kan ke public transport. Ternyata ada hal basic yang lain, Bu Grace. Ternyata orang-orang tuh bilang gini, akses ke stasiunnya susah. Iya. Kemudian pedestriannya rusak gitu ya. Nah, pada saat saya punya simple words aja, mandatnya ITJ itu sebenarnya apa sih? City Regenerations ya. City Regenerations ya. Kita activate atau kita menghidupkan sudut-sudut ruang kota. Kita mendekat ke public transport supaya accessible. Tapi sarana prasarana publiknya mesti bagus dulu nih, ya. Jadi back to basic, ya. Jadi orang jalan nggak jatuh, gitu ya. Orang jalan aman ya, nggak ada ya. Gitu. Betul kan, dikit-dikit kayak di Jepang ya, in the sense ya Pak ya. Kalau Pak lihat kan di sana kan metronya, Tokyo Station semua ada tempat kayak ada makanannya, ada supermarket bahkan dan lain sebagainya. Yang menarik gini sebenarnya Bu Grace. Saya bukan orang perkeretaapian sebetulnya ya. Saya orang properti. Pada saat saya di-invite oleh MRT Ecosystem engage untuk ini, praktek yang terjadi adalah nggak ada perusahaan perkeretaapian di dunia untung. Oh ya? Karena itu public service obligations. Ya. Mereka mungkin payback-nya panjang sekali, 90 tahun, 100 tahun gitu ya. Tapi kok mereka bisa survive? Ternyata banyak perusahaan perkeretaapian di seluruh dunia itu hidupnya dari property, ya, leveraging. Ya. Jepang bahkan lebih advance. Pada saat mau membuka satu line, dia bahkan jalankan doing some tender gitu ya. Nah, dia tenderkan satu trase. Pemain besar masuk, dia punya hak konsesi. Gitu ya. Nah, akhirnya recurring income-nya justru menopang operasional dari perkeretaapian. Karena KPI-nya mereka ridership. Iya, penumpang yang naik gitu kan ya. Dan that's why sekarang MRT pun shifting. Polanya misalnya dari operasional sampai jam 12 malam, kalau ada konser di GBK, dia open sampai jam 2. Karena dia harus
jadi penopang sama hal-hal seperti itu kan ya. Berapa sih Pak sebetulnya sekarang ini ya di Jakarta, kita mau Jakarta ya. Berapa juta orang sih yang naik MRT setiap harinya? Basically per daily basis sekarang udah sekitar 110 ribuan. 110 ribu orang? Iya. Dan itu harus growing lebih tinggi lagi gitu ya. 110 ribu itu apa sudah maximum capacity? Belum. What is the maximum capacity? Oh, targetnya sebetulnya harus di atas 150 ribu 150 seharusnya per, gitu ya. Per hari, daily basis. Dan itu sebuah seluruh MRT maksudnya kan? Iya, untuk line yang saat ini existing kan 13 station ya. Dari selatan ke pusat, dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Jadi kalau tempat seperti kita di Blok M hari ini nih, baru pertama kali yang ada sama MRT-nya atau sudah ada beberapa tempat yang Bapak rencanakan? Ini adalah modeling pertama Bu Grace sebetulnya. Jadi tadi apa sejak COVID ya? Sejak COVID, iya. Yang uniknya sebetulnya integrasi Transit Jakarta di-develop justru pada saat COVID. Iya. Meanwhile pada saat bisnis tiarap gitu ya, sebetulnya kan kita bisa ngelihat dua sudut pandang ya, antara kita nahan atau justru kita explore. So when COVID is already finished gitu ya, bisnisnya bisa take off lagi gitu ya. Nah, konsep atas ruang tata kota yang didekatkan kepada aktivitas transit oriented development itu dikembangkan justru sejak 2018 sampai era COVID. Ya, yang paling menantang adalah bagaimana konsepnya finish tapi di era 2020-an. Nah, tahun 2020 itu akhirnya kita berhasil goalkan ada 5 kawasan TOD dan up until now jadi 6 ya. Di mana aja Pak? Ada di Lebak Bulus Bu, Lebak Bulus, lalu Fatmawati, lalu di Blok M di sini ya, kemudian Istora, ya Istora, Senayan, Duku Atas. Dan yang bungsu yang paling terakhir masuk adalah Bundaran HI. Nah, Urban Design Guidelines atau panduan rancang kota di TOD itu simply seperti district planning ya, dengan konsep tata kota dalam radius yang lebih kecil gitu ya. Tapi balancing antara komersial, office, residential ya, bahkan sampai kuliner, F&B dan ruang terbuka hijau. Nah, kitabnya itu bahkan sampai sedetil itu Bu Grace ya. Saat COVID selesai sekitar era 2021 ke 2022 sudah mulai mereda, tantangannya masuk ke games yang berbeda. Ini sudah ada kitab sucinya nih, jalaninnya gimana? There's another challenge sebetulnya untuk kita gitu ya, karena fasilitas publik itu kayak misalnya taman. Kalau aku di orang properti itu nggak pernah menganggap taman sesuatu yang menarik, karena taman di orang-orang properti itu hanya masuk prasyarat 40% fasos fasum, fasilitas sosial, fasilitas umum. Mereka lebih tertarik 60%-nya yang menjadi komersial area gitu ya. Nah, kita putar otak di TJ, gimana caranya ya? Kita cari uang, kemudian kita revitalize konsep ini. Tapi kita percaya, kalau ini nggak dibikin, economic regeneration-nya nggak bergerak, ridership-nya nggak bergerak gitu loh. Magnitude terhadap area TOD-nya nggak hidup gitu ya. Akhirnya kita siapin proposal, kita naikkan ke MRT, kemudian accept. Awalnya jadi penugasan tuh. Nah, karena as a business person, saya bilang, saya nggak begitu suka dengan kata-kata penugasan sebetulnya. Saya lebih suka, let's talk bahwa ini bisa jadi sesuatu yang self-sufficient. Gimana caranya, Fair bisa self-sufficient gitu ya. Akhirnya tempat ini selain menjadi area ruang terbuka hijau, Bu Grace, dia juga akhirnya jadi area mixed use. Jadi kita combine antara retail space. Perpustakaan ini adalah tematik yang kita gagas karena harus ada ideas konsepnya ya, temanya harus ada gitu ya. Jadi pada saat revitalisasi itu konsep besarnya apa? Ruang literasi. Ya, literasi bukan tentang buku aja sih sebetulnya gitu ya. Bisa seni budaya, creativity dan lain. Lalu ada retailnya. Retailnya tidak dilepas dengan harga fantastis juga karena kita tahu daya beli post-COVID. Kemudian ini menjadi area kreatif untuk musik, ya, pagelaran seni, bahkan event activations dan brand activations ya. Uniknya 1 tahun suffer lah ya pada saat pertama kali running, kemudian tahun kedua amplitude-nya udah mulai kerasa gitu ya. Ini menjadi tempat yang mudah untuk dicapai oleh orang. Hanya sekitar 200 meter dari stasiun MRT keluar, langsung touch point ke sini. Yang menarik, saya mungkin bisa dikatakan riding ya Bu Grace ya. Tapi saya bilang begini, post-COVID banyak sekali keluarga di Indonesia yang terkunci lock
di rumah gitu ya, sampai anak-anaknya punya isu sosial kan untuk berinteraksi keluar. Dan banyak sekali keluarga muda yang berhadapan dengan hal seperti itu. Akhirnya pada saat kita aktivasi taman ini, Taman Martha Christina Tiahu dengan konsep literasi, yang menarik adalah banyak sekali keluarga muda yang bapaknya work from anywhere, istrinya berkumpul dengan teman-temannya, anaknya main di children playground. Lalu saya bilang sama teman-teman, ini potret recovery Indonesia ya post COVID. Dan menurut saya kita bertanggung jawab untuk recover kehidupan sosial orang-orang yang terkungkung sebelumnya dan akhirnya harus get socialized lagi gitu ya. Tadi Bapak bilang ya kan bahwa tempat seperti ini sebetulnya untuk menyupport MRT-nya. Yes. Tetapi apakah justru sekarang karena tempatnya sangat dekat dengan MRT-nya, malah kebalikannya. Jadi tujuannya orang ke situ dulu, malah naik MRT, bukan kebalikannya gitu loh, Pak. Apakah ada tren seperti itu terjadi? Ada. Jadi yang menarik dan saya mungkin bisa dikatakan blessing disguise ya, karena di banyak perkeretaapian modern di negara-negara lain pun akhirnya konsepnya kebalik. Bukan kebalik, artinya dia berevolusi. Dari yang tadinya placemaking itu untuk mendukung ridership kereta, sampai akhirnya public transport perkereta apian menjadi sarana untuk mereka datang ke tempat-tempat yang sudah di-develop gitu ya. Jadi taman ini maksudnya adalah satu destinasi, bukan cuma mau mampir karena ada MRT doang saja. Betul. Iya, jadi destinasi. Oke, jadi tadi Bapak bilang menarik ya bahwa masalah garden, masalah tempat hijaunya ya, the green space. Kita melihat ya Pak ya, di Jakarta terutama kita bicara, tempat umum Jakarta tuh yang kalau hijau tuh masih sangat kurang loh Pak. Mungkin Bapak bisa setuju dengan hal tersebut ya. It's what's the word? Concrete jungle, right? It's like everything is gedung dan lain sebagainya, right? Ini bagus sekali kan, tapi ini so small compared to the whole Jakarta nih Pak, ya kan? Apakah Bapak ada satu rencana nih ke depannya untuk bisa memperbesar area green ini di seluruh Jakarta Pak? Bukan cuma di area MRT gitu loh Pak. Oke, ini pertanyaan solid sekali. Jadi sebetulnya kitab sucinya TOD itu bahkan sudah bikin mix use di semua area TOD itu Bu. Jadi contohnya Blok M. Harus ada sekian persen area komersial, harus ada sekian persen residensial, harus ada sekian persen green space. Bahkan sudah ada seperti shopping list ya, bahwa program 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun harus ada apa saja gitu ya. Jadi di 6 titik TOD yang tadi saya sampaikan, itu memang ada area ruang terbuka hijau. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kebetulan saya backgroundnya di private kemudian ditarik sama BUMD ya, ekosistem untuk develop tapi dengan mindsetnya private juga gitu ya. Yang problems kan adalah pada saat kita develop, kita bukan hanya harus berpikir desainnya bagus, tapi tempatnya sustain nggak? Ya bisa survive nggak ya? Benar. Ya karena pembelajaran saya dengan teman-teman banyak sekali konsepnya bagus, begitu dibangun dengan dana yang investmentnya yang cukup masif gitu ya. Tapi nggak bisa bertahan hidup karena tidak memberikan ruang yang cukup untuk tempat itu evolve dengan mandiri gitu ya. Nah, membuat sebuah tempat bisa punya kekuatan menghidupi dirinya sendiri nggak gampang sih Bu. Programnya harus clear gitu ya. Tapi kalau Bu Grace bilang mimpinya kita ke depan, kita mau create tempat seperti ini nggak? Yes, gitu. Ini luasannya 1 hektar kurang lebih 9.800 meter, hampir 1 hektar. Saat ini kita sedang dalam proyek untuk menggabungkan 3 taman, masih sama di Jakarta Selatan, ya berdekatan dengan taman ini, Taman Bendera Pusaka tematiknya, itu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Liuser kita gabungkan. Itu lompat sizingnya hampir 6 kali lipat dari sini, dia 5,6 hektar di sana gitu ya. Dan memang kita ada cukup banyak pertanyaan dari Pemprov DKI, Mas Ferry, teman-teman ITJ, bisa nggak semua taman digituin gitu ya? Oh, we would love to untuk melakukan itu. Cuman masing-masing taman tidak bisa copy paste bluntly gitu ya. Masing-masing punya identitas masing-masing. Ketika Bapak membangun hal seperti kayak begini, what is the biggest challenge ya? Apakah dari pemdanya kah, pressure-nya kah, atau dari MRT-nya, atau dari customer-nya? What is the biggest challenge? Untuk nge-break konsep baru seperti ini, sebuah public facility bertahan hidup tanpa minta uang negara. Ini konsep benar-benar baru sih Bu Grace ya. Jadi kalau kita menerima cukup banyak kunjungan dari provinsi lain,
kok bisa ya aset negara dikelola nggak minta uang negara dan bertahan hidup nggak pakai uang negara. Terus saya bilang, it's a painful process sebetulnya. Urban Design Guidelines-nya menetapkan Taman Marta Tiahau ini direvitalize bahkan sejak tahun 2020. Tapi kita akhirnya baru benar-benar bisa menyelesaikan semua tahapan perizinan dan lain-lain itu tahun 2022, Bu. Jadi kalau Bu Grace tanya biggest challenge apa? Mendirigen mengkonsolidate semua proses perizinan, menyamakan visi bahwa bisa kok aset negara yang abandoned yang tidak terkelola dengan baik akhirnya direvitalize tapi nggak bebanin cash flow negara gitu ya. Jadi kalau something yang different ya Bapak harus waktu untuk bisa menjelaskan biar orang bisa terima hal tersebut ya. Dan konsep taman yang selanjutnya yang tadi saya bilang misalnya Taman Bendera Pusaka, penggabungan 3 taman berproses lebih cepat dibanding yang ini. Karena udah ada modelnya kan. Bagus-bagus. Itu sih. Bapak sendiri ya kalau di Jakarta nih Pak, Bapak sendiri kalau di luar Bapak punya project loh ya, harus kaji Rayas. Bapak paling suka kemana sih sebetulnya? Yang do you think like this is a really comfortable place that I really like to enjoy with myself or with my family? Saya termasuk suka sama heritage, Bu. Heritage itu di mana ya? Saya termasuk suka ke Kota Tua. Enggak tuh di mana? Maksudnya di Jakarta Pusat. Kota Tua di Jakarta Pusat gitu ya. Dan anak saya senang naik kereta gitu ya, senang naik public transport, saya ajak naik angkot dan lain-lain. Yuk kita ke Kota Tua. Yuk kita belusukan masuk yuk ke dalam gitu ya. Kemudian istri saya suka ngecek tempat-tempat kuliner yang udah 30 tahun gitu loh ya, di Gajah Mada di mana gitu loh ya. Kita suka explore tempat-tempat seperti itu gitu ya. Dan menurut saya kenapa other countries berhasil menjaga heritage ini tapi kotanya dimodernize gitu loh ya. That's true. Saya kok punya mimpi sampai ngebawa banyak titik seperti itu ya. That's good. Gitu. Bapak kalau di luar negeri role model lagi inspiration untuk tadi Bapak bilang Kota Tua biar ada modernnya itu, do you have any role model country? Saya nggak jauh-jauh ke Eropa atau ke North America. Saya kok akhir-akhir ini saya cukup suka ngelihat Bangkok. Saya cukup suka ngelihat Thailand. Mereka memulai modern transportation, public transportation itu dengan rentang waktu yang nggak jauh berbeda sebetulnya dengan Indonesia gitu ya. Tapi lainnya luar biasa, udah kemana-mana gitu ya. But mereka nggak kehilangan identitas sih, Bu Grace gitu ya. Memang basically negaranya sudah punya service culture gitu loh menurutku ya gitu ya. Jadi kotanya nggak kaku ya. Even though mereka masih berhadapan dengan masalah traffic, traffic jam sekarang gitu ya. Tapi shifting ke public transport dan interconnecting ke building, ke point of interest udah terjadi sekarang gitu loh ya. Itu mungkin bisa rasakan juga Pak ya, karena di Jakarta ini sangat modern. Kita catch up-nya really fast, building a lot of things modern ya Pak ya. Kadang-kadang kita kehilangan identitasnya gitu loh Pak. Kata Pak bilang kalau mau yang benar-benar tuh harus ke heritage, harus ke Kota Tua baru bisa katakan bahwa benar-benar ya. Kayak dari sini semua udah look at all the brands, all the food aja udah semua international food sekarang Pak begitu loh. Apakah ada Bapak punya rencana nih planning ke depannya untuk membangun atau meng-recover atau meng-strengthen culture Indonesia atau Jakarta sendiri Pak? Batavianya begitu in a sense. Tantangan terbesar Bu Grace sebetulnya sekarang adalah kami diminta untuk mulai engage dengan stakeholders terutama untuk fase 2. Fase 2 MRT itu rekan-rekan dari Bundaran HI sampai Kota Tua nih ya. Dan itu sedang berproses kan sekarang gitu loh. Nah, not to mention ke fase 2-nya, sebetulnya fase 1 pun transit oriented development-nya sudah dibangun dengan konsep tidak merubah identitas masing-masing. Contohnya Blok M ini sebetulnya konsep TOD-nya, tematik besarnya adalah Green Creative Hub. Green Creative Hub. Ya. Ini yang mungkin gak banyak teman-teman yang tahu gitu ya. Dan ini harus di-push terus, di-socialize terus. Gerbang Suar Jakarta adalah temanya Lebak Bulus karena dia adalah entry point. Ya, orang-orang dari perimeter luar Jakarta masuk kan ke selatan Jakarta. Dan Bundaran HI dia bawa heritage dari keanggunannya Jakarta, tematika ke situ. Jadi setiap kawasan TOD itu memang ngelihat root awalnya apa sih gitu ya. Root awalnya. Nah, Taman Marta di develop tidak
kita nggak mau berbenturan dengan ide kreatif itu, karena dari dulu Jakarta Selatan memang titik kreatifnya Jakarta gitu ya. Nah, kita harus bawa ke masing-masing identitas awalnya sih, gitu ya. Dan saya atau saya salah apa nggak? Dan saya kan baru glimpse ya. Salah satu hal tadi Bapak juga mention sebetulnya sih bahwa dulu tuh kan tempatnya nggak nyaman, nggak aman, kotor banyak, dan terutama juga itu Bapak bilang Jakarta itu udah masa dengan pedestrian walk. Yes. Kayak saya berarti yang buat orang buta ya Pak ya. Yes. Cuma sepatang itu hilang. Iya. Gimana pakainya gitu nggak ngerti ya. Apakah rencana untuk membantu aksesibilitas ya kepada orang difabel terutama atau lansia, pejalan kaki biasa, apakah itu salah satu faktor penting ketika Bapak membangun sebuah tempat seperti begini? Itu standarnya kita sih Bu. Sekarang ada standarnya? Itu standarnya kita. Wow, jadi kita nggak mungkin place making, kita revitalize satu point of interest, tapi kita mengabaikan hal-hal itu ya. Jadi itu memang udah jadi salah satu standar di desainnya kita. Kebetulan memang integrasi Transit Jakarta ini bergerak pertamanya design and build. Jadi arsitektural dan konstruksi. Awalnya itu ya. But when it goes to COVID era, construction kan suffer sekali. Jadi saya harus mempercepat sama teman-teman gimana caranya ya. Kita harus survive nih ya. Akhirnya sederhananya begini. Semua tempat yang kita create desainnya, kita bangun, harus kita olah. Dan harus kita komersialize supaya nggak ngebebanin ke negara lagi gitu ya. Tapi Pak, kadang-kadang kan orang, misalnya contohnya kita bikin property management, Pak kan di property dulu ya Pak ya. Ini kebanyakan taman, kebanyakan akses difabel contohnya itu cost. Tapi nanti malah merugikan, misalnya contohnya is a higher cost daripada nggak usah ilangin fase-fase tersebut. How do you deal with that? Because tadi kan Bapak bilang harus untung, harus sustainable, ya kan? Tapi you have to put in all these places yang mungkin, again, nggak bisa create revenue, malah mungkin higher cost. Benar nggak sih? Ada perbedaan paradigma 10-20 tahun yang lalu di perusahaan properti Bu Grace ya, bahwa dia mau optimize 60% land-nya dia betul-betul untuk sesuatu yang menghasilkan revenue. Sisa 40%-nya hanya dia menyelesaikan tanggung jawab fasos-fasumnya gitu loh ya. Dulu seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir, terutama di post-COVID era, developer kota-kota mandiri yang berhasil adalah developer yang akhirnya berhasil menyeimbangkan green space ya. Karena itu yang akhirnya bikin land value-nya mereka naik. Gitu ya. Jadi kenapa sih orang mau beli di township A instead of township B? Township B terlalu beton. I see. Gitu ya. Terlalu kaku ya. Not pedestrian friendly gitu ya. Seminggu yang lalu saya di-invite ke salah satu kota mandiri yang masif sekali di sisi lain dari Jakarta. Direktur township-nya cuma tanya, Mas Ferdi ini kekurangannya apa ya di sini ya? Saya lihat bangunan ibu angkuh, tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki. How would you reduce the traffic jam kalau bahkan ibu tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki gitu loh ya? Tidak ada ruang untuk pesepeda dan lain-lain, karena itu konsep di mana-mana kok gitu loh ya. This is not rocket science ya gitu ya. Pada saat planning kota mandiri akhirnya atau developer sudah mulai menyeimbangkan, apalagi post COVID, orang butuh oksigen kan Bu. Keluar dari rumah ya orang outdoor activity adalah sesuatu yang sehat akhirnya gitu loh. Instead datang ke mall, okupansi mall turun. Sekarang mall habis-habisan merubah konsepnya dari yang tadinya taman hanya hiasan jalur mobil, sekarang taman jadi tempat orang untuk duduk gitu ya. Jadi 5-10 tahun terakhir aku bisa bilang bahwa cara pandangnya property developer juga akhirnya berubah. Tapi berarti ada demand juga dong Pak ya? Ada. Demandnya justru sekarang juga menyari hal-hal tersebut Pak? Ya. Contohnya orang nggak mau beli di satu klaster perumahan kalau klaster perumahannya tidak menyisakan children playground dengan public park gitu ya. Akhirnya sekarang mereka justru jor-joran bikin taman ya di masing-masing klaster hanya untuk serve kebutuhan itu. Ya. Tapi gimana Pak dengan Jakarta sekarang kan banyak polusi begini ya Pak, polusi nggak bisa tertanganin lah itu begitu ya. I mean, like we're outdoor cuma juga nggak sehat gitu. What do you think of this dilemma ini Pak? Itu masuk ke dalam salah satu roadmap kita untuk ESG sebetulnya Bu Grace.
bisa nggak sih semua tempat yang kita develop itu punya ESG report untuk carbon reductions dan lain-lain? Wow, Ya, really? iya. Jadi Taman Literasi Martha Christina Tiahu kita engage dengan partner untuk analyze secara independen dari luar karena kita nggak punya kompetensinya. Ini sama dengan saya bilang sama teman-teman, saya nggak pernah anti sama audit. Silakan orang audit masuk untuk periksa karena audit adalah ngebantu saya untuk ngelihat kan weakness-nya saya apa gitu. Same thing goes sama konsultan-konsultan dari green ya ESG. Saya undang mereka untuk masuk. Tolong lihat dong, saya punya impact apa sih? Atau saya masih lemah di hal-hal tertentu. Nah, tapi saya belajar satu poin. Climate issue ini emang global issue ya. Kita tidak bisa hanya dengan satu taman kita mencoba untuk menahan kenaikan air laut gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan gimana caranya shifting orang ya. Dari yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi akhirnya shifting menggunakan public transport gitu. Satu persatu perspektif yang kita akhirnya dorong adalah kita mau bikin public space atau place making itu punya accessibility yang sangat bersahabat untuk pejalan kaki, yang inklusif terhadap disabilitas gitu ya Bu ya, punya accessibility yang sangat nyaman untuk public transport gitu ya. Artinya itu tidak membuka ruang lagi untuk orang beralasan habis nggak enak sih ke stasiunnya, karena accessibility udah kita perbaikin semuanya gitu ya. Apakah ada datanya Pak ya? Dalam tempat membuka tempat seperti begini, ada peningkatan ke ridership-nya? Ada nggak data? Berapa persen? Tahu nggak? Kalau di-spill nggak? Dari 2000, jadi kita activate itu 2022. Kita masih suffer 2022 ke 2023. Ya, bagaimana kita perkenalkan mereka dan lain-lain gitu ya. 2024 mungkin turning point-nya lokasi ini pertama kali meledak Bu. Jadi dalam satu hari di weekdays itu rata-rata taman ini melayani 900-an orang. Weekend bisa sampai 1.500 orang gitu loh ya. Dan weekend 1.500 yang biasanya MRT itu occupied-nya masif pada saat hari kerja kan. Ya. Taman ini pada saat hari Sabtu dan Minggu kontribut 1.500, ternyata Blok M menjadi salah satu kontributor ridership tertinggi gitu ya. Saya surprise juga sih. Blok M ya. Artinya bahkan tim operationsnya teman-teman dari MRT Holding pun bilang, Pak Ferry sering-sering dong bikin event. Kalau begini ada instalasi apa ini? Iya, kita lagi ada acara. Kita setiap tahun ada acara ulang tahunnya Taman Literasi Martha Christina Tiahu gitu ya. Kita ada program satu bulan pesta literasi di Taman Bu Grace. Itu kita collab dengan komunitas juga. Jadi event-eventnya membantu sekali ya Pak ya? Yes. Is it enough tuh Pak? Is it enough to really shift people untuk naik public transportation? Satu titik nggak akan cukup Bu. Ya, message saya sih sebetulnya begini. Kalau saya bicara sama teman, sama rekan-rekan di Pemprov gitu ya. Terima kasih Anda memuji satu tempat seperti Taman Literasi Martha Christina Tiahu. Tapi kan kita nggak memimpin hanya untuk generasi ini. Ya, saya harus mimpin for the next generations. Kalau kita tidak mempermudah spot seperti ini terbangun di masa depan, nggak akan ada replikasi dari tempat seperti ini gitu ya. Please dong bantu kita untuk at least percepatan birokrasinya, perizinannya dan lain-lain gitu ya. Dan ini mulai kelihatan Bu, saya mengurus perizinan untuk revitalisasi 3 taman yang tadi itu nggak nyampe 4 bulan sih Bu. Iya karena presidennya udah ada ya Bu ya gitu loh ya. Good for you. Iya good sih akhirnya gitu. Nggak akan cukup hanya dengan satu lokasi sih menurut saya. Dan kami tahun lalu yang menarik kami di-invite tiba-tiba sama Indonesia Property Award. Itu ajang saya bisa bilang sama teman-teman kok saya jiper ya, kok saya minder ya di depan mereka karena itu raksasa semua yang di situ gitu ya. Poin yang kita di-invite sebetulnya adalah Social Impact Award. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan property developer itu didorong kalau kamu develop properti kamu punya impact nggak sih gitu ya. Nah, karena kedekatan saya dengan sektor keuangan sebelumnya dengan background pertanyaan yang paling biasa muncul kan begini. Orang keuangan itu dihadapkan 2 paradoks, nyari return atau nyari impact gitu ya. Saya kebetulan mazhabnya nyari impact Bu ya, karena bagi saya kalau return itu kayaknya nggak sustain ya. Setiap kali angin berubah, dia akan berubah lagi. Jadi identitasnya berubah. Tapi impact itu akan ngejaga dari luar supaya bisnisnya bertahan. Nah, waktu kami
appointed di Indonesia Property Award 2024 karena taman ini. Saya harus bicara di depan. Wah, itu pemain-pemain properti raksasa semua. Saya bilang, simple, kita semua punya tanggung jawab kok ya untuk perbaikin hidup banyak society di Indonesia, terutama post-COVID. Government punya fiskal terbatas, ya. Seberapa banyak Anda mau engage bantu kita di situ, gitu ya. Dan akhirnya kita mulai di-invite sama cukup banyak beberapa property developer tier 1. Boleh bantu kita nggak konsep yang nice, ini? Itu oke lah ya. Kalau saya nggak bisa ngerubah polusi secara keseluruhan, tapi at least konsepnya bisa di copy paste dan saya bilang FS-nya Anda pakai lah. Ini gratis kok, not rocket science gitu kan ya. Oke, that's good. Jadi bangun pedo nggak Pak bener lagi? Kita di Taman Bendera Pusaka kita bikin, bikin ya. Jadi ada area sport multifunction gitu ya. Harus kita bikin multifunction. Saya bilang kalau pedalnya turun, drop, saya bisa switching gitu ke tenis gitu kan. Bener. Oke Pak, mungkin last question ya Pak ya. Oke. Kalau Bapak punya wewenang lah, intinya bukan harus spesifik di PT ini, tapi kan Bapak kan ada satu beban tadi Bapak bilang untuk mau ada impact, ya kan? What do you want to see ya in 10 years time of this city? Remember ya, bukan Bapak sebagai posisi di PT ITJ loh ya, tapi just you as you. Oke. Saya nggak muda lagi sih sekarang ya. Saya kalau di kantor tuh ya Bu Grace, saya justru bilang saya bingung sama teman-teman di generasi saya X generations yang suka mengeluh susah ya kerja sama Gen Z dan millennials misalnya gitu. Kamu gimana Fer? Enggak. Ya, sepanjang saya memberikan ruang mereka untuk kreatif, kemudian mereka punya ideas. Justru kita masih riding karena mereka punya critical thinking yang tajam sekali terhadap dunia nanti masa depan kayak gimana sih? Karena kita punya dosa besar. Kita yang ngewarisin polusi ke mereka loh, kalau kata aku. Gitu ya. Jadi kalau Bu Grace tanya, 10 tahun lagi saya ingin kota ini dipimpin oleh millennials dan Gen Z yang bahkan sudah memasukkan ESG sebagai mandatory aspek di dalam bisnisnya mereka. Karena sekarang saya masih berkenalan dengan masih ada di tahap perkenalan lah ya untuk ESG sebetulnya. Perbankan memasukkan syarat kamu ada ESG report nggak, tapi kan itu belum menjadi mandatory gitu loh ya. Saya lebih pengen 10 tahun lagi setiap orang yang doing business akan dikasih prasyarat utama, kamu punya tanggung jawab environment dengan sosial nggak sih gitu ya. Rasanya hanya itu kok Bu Grace, cara untuk ngerem egoismenya industri ya gitu loh ya, supaya mendorong orang lebih banyak. Dan saya pemakai public transport yang selalu tersenyum kalau pagi atau pulang gitu ya. Aduh, makin padat dong karena kepadatan kereta itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa orang makin banyak yang pakai ya gitu ya. Jadi Bapak benar-benar memakai, Bapak benar-benar bukan cuma yang ngebos yang di atas suruh pakai, Bapak pasti juga pakai juga ya. Iya, nggak ada cara lain untuk nyontohin itu kan Bu Grace. Sebetulnya nggak seidealis itu juga mungkin ya. Tapi saya lebih berpikir saya nggak mau ngabisin waktu saya sehari 5 jam di kendaraan kan gitu ya. Jadi saya gunakan titik terdekat. Saya tinggal di selatan dan timur Jakarta ya, di daerah Cimanggis. Saya naik kereta dari sana. Kantor saya di Duku Atas. Turun Duku Atas, saya jalan di JPM Duku Atas yang menghubungkan LRT Jabodebek dengan stasiun komuter, dan keluar Duku Atas saya sering sarapan, ambil Grab and Go, kemudian masuk ke kantor, udah. Sambil nyidak dong Pak. Sambil nyidak asetnya, kelolanya bersih atau enggak sih gitu kan ya. Itu aja sih Bu. Thank you so much ya Pak ya. Terima kasih Bu Grace. Again, what a beautiful space. Good job here. Terima kasih well done. So Thank guys, you. If you love to read books, especially if you love to read books like me, this is such a great initiative ya. Library di tempat lain ada library juga atau tidak Pak? Cuma di sini doang saja. Kita akan pasang juga library di tempat yang lain kita juga, develop. Oke. Ya. Jadi ada ruang untuk baca ya, ruang untuk that's important. me ya, me centric ya. Thank you ya Pak ya. Terima kasih Bu Grace ya. Terima kasih.